Shalom kepada semua umat pilihan Tuhan. Apa kabar semua? Yang pastinya kami sekeluarga sangat merindu untuk bersama Anda yang datang sebagai saudara dalam keluarga orang percaya. Yang sama-sama kita memuji, menyembah Tuhan ya dengan luar biasa. Dan khas untuk generasi yang tak tergoncangkan, ya tetap kita antusias luar biasa diberkati Tuhan. Amin. Saya sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan karena semua kita adalah sangat berharga di mata Tuhan dan semuanya dipakai oleh Tuhan. Ya, selalu apa yang dikatakan Tuhan itu sangat menguatkan dan membangunkan setiap kita, dan itu sangat persis dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tuhan adalah firman adalah Tuhan, dan juga Dia telah bukan setakat mengatakan, Dia datang bukan untuk dilayani, namun Dia untuk melayani setiap Anda dengan saya. Dan pada hari ini saya selamat hari Minggu, dan apa yang Tuhan mau ingin berkatakan kepada setiap kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus yang berkata dan berdoa di dalam setiap hati kami. Ya Tuhan, bimbing dan pimpin hamba-Mu untuk menyatakan firman-Mu dimanapun jemaat-Mu saat ini berada, yang mendengarkan, agar semua kami dimengertikan oleh firman kebenaran-Mu, diberkati dan buat menjadi bagian kami untuk memperlakukan sesuai menurut kehendak-Mu. Dan Tuhan, biar ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, dalam Yesus, nama Yesus yang siap kami percaya. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Menurut bahasa Tuhan Yesus, ya tidak kita lupa akan tema gereja kita tahun ini adalah terobos menuju kemajuan. Ya, keterobosan menuju kemajuan. Ya, sangat luar biasa apa yang kita sudah plan itu, bisa kita mau beranikan langkah. Dan ketika ini yang kita plan mau pergi ke mana-mana pun sudah dihentikan, ditantangi, tetap percayalah bahwa rencana Tuhan jauh lebih besar untuk Anda dengan saya, dan pastinya untuk kebaikan semua umat pilihannya, yaitu ketika seperti ini kita ikuti seperti apa yang disuruh oleh firman Tuhan adalah di Yesaya 26 ayat 20, dimintanya kita masuklah dan berhenti tunggu sehingga amarah Tuhan berlalu. Ya, kalau saya buka Yesaya 26 ayat 20, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Ya, haleluya, puji Tuhan. Waktu ini pemerintah kita tidak bisa memberikan kita seperti aktivitas biasa, kerja seperti biasa, semuanya harus dipermisi. Ya, begitu juga Anda dengan saya, semua orang di Malaysia, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan mungkin ketika ini, mungkin yang di satu sisi kita melihat apakah kita sudah dihadkan, ditantangi, tidak dapat bersama. Tetap percayalah di dalam firman Tuhan itu selalu membangunkan kita adalah hubungan yang waktu ini yang kita sempat berikan alasan yang kita tidak dapat menghubungi orang tua kita, ataupun tidak dapat menghubungi abang kakak kita, saudara kita, ya kawan sahabat kita. Ya, waktu inilah adalah untuk kita untuk connect
koneksi. Jangan kita koneksi HP kita dengan data sahaja. Dan juga saya percaya orang yang selalu tidak ada waktu untuk mendengarkan suara Tuhan bisa juga waktu ini selama COVID ini yang berlelosa ya, tidak memutuskan kita sebagai orang yang percaya, tidak menghentikan kita di sini, tetapi waktu inilah yang menguatkan kita, yang mengecas semula apa yang kita belum pernah yang paling menikmati adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Karena manusia boleh mengecewakan, tetapi Tuhan itu menggenapi segala janjinya kepada Anda dengan saya. Ya, orang yang belum boleh tahu mengendalikan musik boleh juga belajar, dan itulah adalah sudut sisi orang yang percaya melihat. Karena itulah yang membuat kita memperlengkapi setiap kita orang yang percaya. Dan di setiap jalan yang kita jalankan, terobosan menuju ke kemajuan, salah satu adalah tidak pernah menyerah atau jangan pernah menyerah. Ya, itu adalah perkataan yang kalimat yang pernah dikeluarkan oleh seorang yang sangat terkenal, tokoh politikus atau juga orator ulung ya. Itu adalah Perdana Menteri Inggris, namanya Churchill. Ya, dalam Inggris berkata never give up. Never give up itu adalah moto kerjanya Perdana Menteri Inggris tersebut, Churchill ya namanya. Itu mengingatkan saya juga orang yang berjaya seperti orang yang mengendalikan lampu ya, Newton ya, Einstein yang mengerjakan lampu bola lampu, sehingga dia eksperimennya sehingga dekat 1000 kali baru habis dia berjaya menciptakan, dan hari ini semua orang menikmatinya. Dan sebelum dia berjaya semua adalah gagal, dan orang yang tidak pernah bercoba makanya dia tidak akan berjaya sekali. Dan moto ini sangat baik ya, tidak pernah menyerah, tak pernah menyerah. Dan moto ini mengandung beberapa unsur yang positif, yaitu pertama, tidak mudah putus asa, dan segala pekerjaan yang dapat kita lakukan dan mudah kita mulai, tetapi kita sulit adalah bagaimana pekerjaan atau program kerja itu bisa sampai mencapai tujuan yang diharapkan. Karena antara awal kerja dan tujuan kerja yang akan dicapai ternyata ada bentang jarak yang tidak pendek ya. Dan bukan itu saja, banyak proses atau problema akan di tengah-tengah tantangan dan kesulitan yang tak terduga ya. Semuanya ini saya percaya orang seperti yang berjaya KFC ya, kalau lihat asal usulnya, dia selalu lakukan apa pekerjaan sebelum menjadi kitchen cook ya, sebagai memasak. Dia melakukan pekerjaan yang lain di luar bisnis makanan, dan dia gagal semua. Walaupun dia lakukan, dia tetap lakukan, dan dia tidak pernah menyerah. Nah, dalam menjalani proses itu perlukan kegigihan dan ketekunan. Dan jikalau apa yang terjadi kita henti di tengah jalan karena putus asa, itu berarti kita menyerah, dan tujuan yang diharapkan memang tidak akan kita
pernah tercapai. Dan unsur kedua itu adalah memberi semangat kerja yang tinggi, never give up, memberi dorongan yang kuat dan untuk maju terus ya, yang seperti ada kaitan dengan tema kita tahun ini, terobosan menuju kemajuan. Dan bagaimana memelihara etos kerja itu tidak lain terus melihat ke depan ya, yaitu tujuan yang akan dicapai ya, ketika kita mau meraih, kita harus memandang tujuan yang akan kita raih. Dan karena belum mencapai apa yang diharapkan, pekerjaan itu harus dilanjutkan dengan penuh semangat sekalipun banyak tantangan ya. Amin saudaraku, itu adalah yang memberikan semangat. Yang ketiga adalah memberikan dorongan yang kompak. Dalam satu tim kerja kita bisa memberikan semangat dan dorongan yang kepada tim kita, kepada pekerjaan pengusahaan kita untuk terus maju agar kita berjuang sampai tujuan yang kita harapkan. Dan jika ada rekan atau sahabat atau pelayanan kita yang mulai putus asa, maka yang lain akan mengingatkan kesepakatan bersama tersebut dan tidak menyerah sebelum berhasil. Di dalam buku Alkitab, Paulus memberikan kesaksian pelayanannya kepada Timotius dan semua anak Tuhan bahwa dia sudah sampai pada akhir tugas panggilannya. Dia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Itu adalah di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Coba kita lihat apa yang dikatakan. Seterus ayat lanjut ke 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin saudaraku. Ya, Paulus itu sudah melihat jauh ke depan sekali, karena dia tahu bahwa apa yang dia ketekunan, kegigihan dia untuk berikan kesaksian pelayanan dia kepada rekannya, tetap semangat, tetap gigih, kuat, dan tak pernah menyerah, itu sampai ke akhir garis itu finish ya, garis finish. Dia tahu bahwa nanti akan memperoleh mahkota yang kekal. Apakah setiap kita sangat senang apabila kita dapat pujian daripada orang atasan kita, contoh orang yang kita sekarang pekerjaan pengusaha kita dihargai oleh bos kita, makanya kita sangat gembira. Apalagi ketika kita dimahkotakan oleh pencipta alam semesta, yaitu Yesus Tuhan kita. Dan makanya itu sangat memikirkan tentang hal itu, dia sangat gairah dan tidak pernah menyerah ya. Ada juga mengandung pengertian yang bersifat tidak pernah menyerah di dalam kalimat ya Paulus. Jadi tujuan utama perjalanan hidup dan perjalanan iman kita, baik dalam pekerjaan, berkeluarga, pelayanan, bermasyarakat, harus dikerjakan dengan baik dan sampai ke garis finish. Ya, hamba yang setia tidak akan menyerah sampai tujuannya tercapai. Amin saudaraku. Yang di sini
juga ada mengingatkan saya seorang kedukaan imannya, mengingatkan saya kepada perempuan yang sudah pendarahan yang luar biasa hebat, penderitaan kekecewaannya, ya dia tetap nekat bertekad untuk mendapatkan penyembuhan hanya menjamah jubahnya Yesus. Dan itu adalah kita boleh lihat dalam Lukas pasal 8. Dia didera oleh penderitaan, kekecewaan, pengucilan 12 tahun lamanya. Bukan 1 hari, 12 hari, tapi 12 tahun lamanya. Ya, itu mungkin saat ini boleh dimengerti oleh kaum wanita dan juga gadis-gadis yang karena boleh merasakan penderaannya dan kekecewaannya. Saya harap juga para pria juga perlu mengerti bahwa mama kita juga seorang wanita, dan apa yang dia alami saat pendarahan ketika melahirkan kita, dan juga dia harus mengandung kita dalam 9 bulan di dalam perutnya sendiri. Kemanapun dia pergi harus dia bawa, tidak ada pilihan untuk dia. Tetapi pada awalnya dia sudah memilih untuk mengandung dan melahirkan Anda dengan saya. Dan itu terpujilah Tuhan. Harus kita hormati dan taat kepada orang tua kita. Ya, setuju serta aku. Dan di sini pasal 8, Lukas 8 itu di ayat 43 dan 44, beginilah firman Tuhan, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ayat 44, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Haleluya, luar biasa. Kesembuhan yang langsung dia terima adalah buah dari tindakan imannya. Dia tidak selekat iman, dia juga memberikan tindakan dan terus berharap percaya bahwa Yesus sanggup melakukan apa yang tidak dapat dilakukan orang lain. Mesti situasinya terlihat sangat mustahil bagi dia. Nah, di sini mungkin antara kita sedang mengalami penderitaan terasa tak kunjung berakhir. Ya, kita mungkin dikucilkan, dihina, ataupun penderitaan yang siksa yang kita sedang mengerjakan ya, sebagai kebajikan ketua rumah tangga, anak sulung, kakak sulung, abang sulung, atau situasi yang ketika terlihat kelam, penantian yang sudah tidak tertahankan lagi. Nah, mungkin kita mengalami situasi yang menekan kita dari segala arah, dan mungkin kita juga tidak kunjung memperoleh kesembuhan yang kita harapkan, sekalipun kita terus mempercayai Yesus Kristus. Dan meskipun demikian, Yesus tetap mengajak kita untuk terus mencari Dia, mempercayainya, dan tidak pernah menyerah. Ada di dalam buku Matius 7 ayat 7, beginilah firman Tuhan, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan didapatkan. Dan ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadanya. So, puji Tuhan, Tuhan tidak mau kita
mempercayai sahaja, tetapi juga jika kita pernah menyerah dan kita dipanggil untuk meyakini bahwa Dia selalu yang sanggup, yang selalu dapat kita jangkau, yang dapat dipercaya. Amin. Setuju saudaraku? Dan ini untuk sedikit kesaksian dari saya. Ketika saya sudah tidak ada jalan, ketika hidup saya tidak begitu baik dipandang orang dunia, karena mungkin dari segi materi atau fisikal yang serba kekurangan. Mungkin kerja yang saya kerja mungkin dilihat satu penghinaan. Ketika saya kerjain mengikut lori, ikut apapun sekali, mengerjakan repair kotor, semua itu membawa lori, bawa barang, ya. Nah, apapun mungkin saat ini Anda yang berurusan, yang tengah sangat bahagia dalam hubungan dengan lawan jantina, tetapi tidak sampai habis ke garis finish, maksudnya tidak sampai ke tempat perkawinan yang kita idam-idamkannya masing-masing, ya, sungguh luar biasa. Dan saya percaya bahwa itu bukan yang terbaik buat kita. Tuhan tahu, karena waktu Tuhan adalah yang pasti yang terbaik buat saudara dan saya. Jadi itu adalah proses atau bab yang kita perlu lewati atau tantangan. Dan ketika kita sudah siap, saya yakin pasti Tuhan akan berikan yang terbaik. Ya, jangan sampai kita pusing kepala yang terus menghantuk-hantuk. Ya, itu tidak bisa menyelesaikan. Kalau bisa menyelesaikan, semua kita hantuk atau kita terus memikirin, ya. Jadi pujilah Tuhan. Mari saya berikan tantangan kepada Anda dengan saya bahwa bagaimana baru-baru ini Anda dengan saya memutuskan tetap mempercayai Yesus di tengah banyaknya tantangan yang ada. Pengharapan apa yang Anda temukan di dalam Dia. Dari segi saya pun, saya lihat adalah semuanya tepat pada waktunya Tuhan berikan. Yang murni, emas murni haruslah dimurnikan dengan prosesnya yang amat sakit. Ketika kamu sudah jadi tulen, tidak jadi bahan gosipin, karena kamu bagaimanapun adalah tulen, bukan lagi macam asli, bukan tiruan lagi. Jadi mari saudaraku, kita tetap mengandalkan Tuhan. Ada tertulis di dalam buku Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan, harapannya pada Tuhan. Ya, terpujilah Tuhan, karena Tuhan tetap akan memastikan bahwa apa yang kita perlu, yang akan kita minta, pastinya akan bagi. Ketika kita berat beban, boleh kita datang kepada Dia di dalam buku Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, Tuhan adalah sangat luar biasa. Dia bukan setakat Bapa yang baik, Dia bukan setakat dokter di atas skala dokter, Dia penasihat, counselor, Dia sebagai rekan sahabat kita, Dia teman sahabat kita, Dia mengasihi setiap Anda dengan saya. Begitu yang
sempat saya merasa ketika kita merasakan kita tidak layak, tetapi pada hari ini percayalah saudaraku, orang yang percaya bahwa Tuhan mengasihi Anda dengan saya dan tetap Dia setia sampai selamanya. Walaupun dunia bisa putar terbalik dunia apapun sekali, tetapi Tuhan berkata, firman-Nya tetap akan tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selamanya, dan Dia akan tetap mengasihi saudara dengan saya. Haleluya, percayalah. Dan selamat. Sampai di sini saya mengucapkan selamat hari Minggu buat setiap kita yang terus menaruh harapannya pada Dia. Dan jangan kita pantang menyerah, ya saudaraku yang terkenal orang Batak adalah Horas adalah pantang menyerah. Ya begitu juga kita semua belajar, jangan pernah menyerah. Dalam apa juga keadaan pun tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Ya, mari saudaraku tetap kita doakan supaya semangat hidup terus diberikan oleh Tuhan, agar kita dapat bekerja terus melayani dan menyaksikan iman kita masing-masing kepada dunia ini tanpa kita menyerah, dan berilah kekuatan untuk terus berjuang dengan gigih. Ya, kita boleh minta dan Tuhan akan memberi. Ketika iman kita masih kurang, boleh kita minta agar ditambahkan iman kepada setiap kita, supaya kita tetap kuat dan beroleh iman di dalam Yesus Kristus. Percayalah dan semangat terus. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kembali